Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMA Negeri 2 Pemalang, kelas 10 online PPKN kembali hadir untuk menjumpai siswa-siswi. Kali ini saya akan membahas bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam bab 1 ini ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 2. Kedudukan serta fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saya mulai. Yang pertama yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita berkewajiban mempelajari dan memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan negara Indonesia, tidak terkecuali seorang pelajar. Salah satu hal yang harus kita pelajari adalah tentang penyelenggaraan kekuasaan negara. Pemerintah merupakan salah satu unsur berdirinya suatu negara. Setiap negara mempunyai tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai bersama. Salah satu tugas pemerintah adalah mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut, tentunya dengan dukungan dari seluruh warga negara. Untuk mewujudkannya, pemerintah melakukan berbagai upaya melalui program-programnya guna mengelola negara. Pemerintah Indonesia menjalankan kekuasaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Macam-macam kekuasaan negara. Sebagai pelajar tentu banyak cara yang harus kita lakukan untuk menambah wawasan kita. Selain belajar di sekolah, Anda pun harus rajin mencari informasi dari berbagai sumber, misalnya dengan banyak membaca buku, membaca surat kabar, dan membuka internet. Dengan mempelajari segala sesuatu tentang negara Indonesia akan menambah kecintaan dan kebanggaan kita terhadap negara. Kekuasaan bukan lagi istilah yang asing. Pemerintah Indonesia memegang kekuasaan untuk mengatur warga negara agar kehidupan kenegaraan berjalan dengan tertib dan tentram. Kemudian, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Adapun kekuasaan negara merupakan kewenangan negara mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Negara dapat memaksakan kekuasaannya secara sah kepada semua orang yang ada di dalam wilayahnya. Terdapat beberapa macam kekuasaan negara. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian, adapun menurut Montesquieu yang terkenal dengan ajaran trias politika, terdapat 3 macam kekuasaan negara, yaitu sebagai berikut. 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. 3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian saya lanjutkan yang kedua, yaitu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada salah satu pihak, diperlukan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Menurut Kusnardi dan Ibrahim, pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara yang dibagi dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu dan lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi serta kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Adapun pembagian kekuasaan adalah kekuasaan negara yang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia menganut konsep pembagian kekuasaan. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Kemudian saya lanjutkan. Yang pertama yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, pembagian kekuasaan negara secara horizontal dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat terbagi atas lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang pada umumnya terdiri dari 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara, yaitu sebagai berikut. 1. Kekuasaan konstitutif,
yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ketentuan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dan yang kelima, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Kemudian yang keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Sementara pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah terbagi atas lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah, yaitu kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkat provinsi berlangsung antara pemerintah provinsi, yaitu gubernur, wakil gubernur, dan DPRD provinsi. Adapun pembagian kekuasaan pada tingkat kabupaten atau kota
berlangsung antara pemerintah kabupaten atau kota, yaitu bupati atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota, dan DPRD kabupaten atau kota. Kemudian saya lanjutkan, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antar beberapa tingkatan pemerintahan. Di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Republik Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota terjalin hubungan koordinasi serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Munculnya pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Indonesia. Dengan adanya asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom atau provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswi. Kemudian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.